Baik, selanjutnya kita masuk yang ketiga, memulai salam kepada kaum wanita kafir dan berbagi kasih dengan mereka. Ini kadang terjadi pada sebagian wanita muslimah dengan kaum wanita kafir dalam lingkungan pekerjaan dan selainnya. Padahal Nabi SAW telah bersabda, La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah memulai salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Memulai ya, kalau mereka salam, boleh kita jawab. Tapi jawaban kita cuma wa alaikum. Tidak ada salamnya. Wa alaikum. Itu disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya ada beberapa pendeta Yahudi yang lewat di hadapan Nabi SAW dengan Aisyah lalu berkata, Assalamu alaikum. Mereka bilang assam, bukan assalam ya. Jadi kalau assalam artinya keselamatan, kalau assam artinya kematian. Jadi orang Yahudi ini maksudnya mau doain Nabi keburukan. Mereka pikir Nabi nggak dengar gitu. Maka Aisyah marah waktu itu dengar itu lalu berkata radhiyallahu anha, semoga assam buat kalian, semoga kematian buat kalian dan Allah melaknat kalian gitu sambil marah. Maka Nabi SAW tegur Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, pelan-pelan lah, lembut saja gitu kan. Karena tidak ada sesuatu yang diselimuti dengan kelembutan kecuali menghiasinya dan tidak ada yang diangkat darinya kecuali merusaknya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka bilang? Lalu Nabi SAW menjawab, wa alaikum. Artinya dan untuk kalian. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah engkau dengar apa yang aku jawab? Dan aku sudah jawab. Dan ingatlah wahai Aisyah, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Doa mereka kepada Allah untuk kita nggak diterima. Artinya kalau mereka bilang kematian buat kalian hai umat Islam, semoga kalian dihancurkan oleh Allah, nggak diterima sama Allah. Doa orang kafir kepada untuk orang Islam atau kepada orang Islam itu. Tapi kalau kita doain mereka dikabulkan oleh Allah. Karena dianggap salah satu syarat sah diterimanya doa adalah Muslim. Ya. Maka itu jawaban Nabi SAW. Di sini kita bisa lihat Nabi SAW mengatakan wa'alaikum. Dalam riwayat lain kalau kalian sedang diucapkan salam oleh ahli kitab, bilanglah wa'alaikum dan untuk kalian. Demikian pula memberi selamat kepada mereka pada hari ulang tahunnya atau perayaan tahun baru dan selainnya. Ini termasuk hukumnya haram, kata penulis buku ya. Karena ini termasuk mencintai musuh-musuh Allah. Firman-Nya dalam surah Al-Mumtahinah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka dalam kurung berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Khusus masalah ini kita akan bicara beberapa poin dulu. Poin pertama tentang masalah toleransi dalam Islam. Bolehkah kita bertoleransi dengan orang non-Muslim? Jawabannya boleh. Tapi semua itu selama tidak berhubungan dengan masalah ritual ibadah. Ya, misal orang tua kita kafir, kita bakti, silakan. Bakti apa saja, jenguk kalau sakit, penuhi kebutuhannya, bangunkan rumahnya, siapkan mobilnya, walaupun orang kafir, orang tua kita masuk dalam bakti. Kerabat kita, sepupu, ponakan, tante, kafir, kerabat punya hak rahim namanya, kekerabatan. Tapi kita rajin hubungan silaturahim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan di pasar bersama Nabi SAW. Lalu dia lihat mantel musim dingin dari kain sutra, bagus sekali gitu. Kata Umar, ya Rasulullah, tidakkah anda beli ini? Anda bisa gunakan pada saat menjamu tamu, atau memang anda menemui tamu, atau pada saat anda sedang Idul Fitri, Idul Adha, lagi lebaran. Kata Nabi SAW, hai Umar, apakah kau tidak tahu Allah sudah haramkan sutra bagi laki-laki? Kan tidak boleh laki-laki pakai sutra. Karena Nabi SAW pernah angkat emas tangan kanan, sutra tangan kiri, lalu mengatakan dua benda ini haram bagi laki-laki, umat laki-lakinya. Perempuan boleh. Lalu Umar diam. Tapi 2-3 hari setelah itu, Nabi SAW mengirim kepada Umar jubah yang sama, yang di pasar itu, sampai ke rumah Umar. Maka Umar bingung. Nabi berapa hari lalu larang kita pakai, kenapa Nabi kirim nih? Umar datang ke rumah Nabi SAW, ya Rasulullah, untuk apa jubah anda kirim nih? Kan berapa hari lalu anda mengatakan tidak boleh bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, ada orang yang menghadiahkan kepadaku 3 buah. Dan aku tidak ingin kau memakainya.
tapi aku ingin kau mensedekahkannya. Keluarkan saja. Maka Umar kirim untuk adiknya di Mekah yang masih kafir. Berarti kan di sini dia rahimnya dilanjutkan, walaupun adiknya kafir. Umar bin Khattab lakukan dan Nabi SAW tidak tegur itu. Pernah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, ini saudarinya Aisyah, cuma lain ibu, gitu kan? Kalau ibunya Aisyah masuk Islam, ibunya Asma tidak masuk Islam, masih dalam keadaan kafir di Mekah, gitu kan? Oleh Abu Bakar ditinggalkan, cerai sama Abu Bakar. Satu waktu ibunya Asma ini rindu sama Asma, ingin datang ke Madinah. Tapi Asma tahu dia sudah muslimah, dia harus tahu hukumnya. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku sudah dalam keadaan kafir sebagaimana Anda tahu. Mau menziarahiku bagaimana? Kata Nabi SAW, terimalah dia dan baktilah kepadanya. Jadi dibolehkan, gitu kan? Kemudian juga boleh partner bisnis sama orang non-muslim, boleh transaksi jual beli, boleh bertetangga, ya, boleh berteman sekolah, semuanya boleh. Satu yang tidak boleh, masuk ke ritual ibadah mereka. Teman kita Nasrani bilang, ini saya mau terbitin Injil, nyumbang dong misalnya. Enggak boleh. Karena harus dukung ibadahnya. Nah, masuk dalam masalah ritual ibadahnya adalah perayaan Natal. Ini kan mau Natal nih. Banyak orang-orang Islam sibuk berikan hadiah orang non-muslim. Permasalahannya bukan hadiahnya. Permasalahannya itu ritual. Natal itu keyakinan mereka kalau Isa anak Tuhan. Kita nggak boleh dukung itu. Kalau kita bilang selamat Natal, selamat ya keyakinanmu Isa itu anak Tuhan. Kita nggak boleh. Allah ajarkan kita lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak benar dan tidak diperanakkan. Gitu kan? Itu konsep kita. Kita nggak boleh dukung itu. Dan kita boleh menyampaikan itu kepada mereka. Makanya banyak gereja-gereja sekarang itu gencar-gencarnya kalau Idul Fitri pasang selamat hari raya Idul Fitri. Tujuannya supaya masjid juga pasang itu. Itu tidak boleh. Mereka ucapin selamat kepada kita, berarti selamatnya Tuhan kalian kan Esa Allah satu. Itu benar. Tapi kalau kita bilang selamat buat mereka, selamat atas keyakinannya, itu tidak boleh. Gitu kan? Sekali lagi, toleransi silakan berteman segala macam. Jangan masuk ke ritual. Mungkin ada yang bilang, itu kan cuma kata-kata Ustaz. Kan cuma bilang selamat, masa nggak boleh? Misalnya gitu ya. Hati-hati dengan kata-kata. Saya tanya sekarang, secara rasional saya, walaupun Bapak Ibu belum pernah tahu sebelumnya, pasti bisa jawab. Kalau ada orang di ruangan, insya Allah sini tidak ada, di tempat lain, ada orang yang mengatakan, saya murtad dari Islam. Satu kalimat. Tapi dari hatinya memang mau. 1 menit kemudian mati. Neraka atau surga? Karena itu kafir. Kalimat loh, cuma kata-kata. Sebaliknya kalau ada orang di ruangan ini datang, non-muslim, lalu dia bilang, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma kata-kata. 1 menit kemudian mati, masuk mana? Begitu sahabat Nabi digambarkan. Waktu Nabi perang Khaybar, ada satu orang Arab rupanya, dia memperhatikan peperangan Nabi di Khaybar. 43 hari beliau kepung benteng pertama Khaybar. Itu dia perhatikan orang-orang muslim baca Quran. Dan ini bahasa dia, bahasa Arab, dia ngerti. Jadi dia tersentuh, dia suka agama ini. Dia datang, dia tanya sahabat-sahabat, agama apa kalian nih? Dijelasin dari Islam segala. Dia tertarik. Dia bilang, saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, itu di depan ada Rasulullah. Pergi aja langsung. Pergilah orang ini ke depan lalu masuk Islam di tangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi bagi harta rampasan perang. Orang ini pas syahadat sudah tembus benteng Yahudi yang pertama. Ada banyak ghanimah, harta rampasan perang. Lagi dibagi-bagi. Terus Nabi bilang kepada sahabat yang sedang membagi, ini orang masuk Islam pada saat pembagian harta. Kasih juga dia. Orang ini saking tulusnya masuk Islam, dia bilang, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Lalu untuk apa kau masuk Islam, kata Nabi? Dia bilang, saya mau kejar apa yang sahabat Anda kejar. Kan sahabat-sahabat Anda bilang keluar dari Madinah, mau ke sini untuk mati syahid. Supaya masuk surga. Saya berharap ada anak panah Yahudi, dari benteng Yahudi ini, lepas, kena saya di sini. Ditunjuk sama dia dadanya, tembus di sini. Kata Nabi SAW, Allah kasih kau kalau kau jujur. Kalau kau betul-betul tulus, Allah kasih itu. Karena tidak semua orang bisa mati syahid. Gitu kan. Berkecamuk peperangan setelah itu, anak-anak panah Yahudi dilempar dari benteng Yahudi, ternyata orang yang pertama mati, orang ini. Dan kena di titik yang dia tunjuk. Waktu jenazahnya datangkan, Nabi bilang, huwa, apa ini orangnya tadi yang baru syahadat? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Nabi lihat titik yang dia tunjuk, Nabi bilang, Maha Suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang mau lihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya.
Maksudnya apa? Hanya karena syahadat, tapi mati setelahnya masuk Islam. Sebagaimana orang kalau murtad meninggal langsung masuk neraka, gitu kan? Itu cuma kata-kata. Ya, pernah ada anak muda di Amerika, kisahnya dinukil begitu, saya tidak tahu, tidak pernah ketemu orangnya, tapi dinukil kisah itu berhubungan dengan masalah ini. Rupanya anak muda ini Muslim, temannya Nasrani lalu bilang satu kampus, kenapa kau tidak ucapin Natal buat kami? Toh juga itu cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa kau tidak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat berarti saya masuk Islam, saya keluar dari agama saya. Kata si Muslim, kan itu cuma kata-kata. Sama. Jadi bukan karena masalah kata-katanya, ada nggak makna yang bisa larangan yang kena kita di situ, kan gitu. Karena kata-kata ini bisa membawa pada kekufuran atau beriman, seperti itulah. Jadi ini mudah-mudahan bisa difahami ya. Ya, ini jawaban kami tentunya. Dan memang kita tidak boleh dukung ritual. Salah satunya adalah surah Al-Kafirun yang kita sudah hafal. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa sebab turunnya? Orang-orang kafir Mekah datang kepada Nabi SAW, mengutus satu orang lalu bicara begini. Wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Kata Nabi SAW, bagaimana maksudmu? Ya, sehari ibadah buat kami, sehari ibadah buat kamu. Maksudnya, ikuti kami satu hari, ritual-ritual kami semua ucapin selamat, apalah segala macam. Sehari buat kamu, kami masuk Islam. Jadi sehari-hari gitu. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Gak bisa. Lalu mereka bilang, setelah pulang negosiasi, bilang, hai Muhammad, sehari buat kami, sepekan buat kamu. Nabi bilang tidak boleh. Sehari buat kami, sebulan buat kamu, nggak boleh. Sampai mereka bilang, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau mau pikir secara akal sehat, ayo ikut deh ritual-ritualnya berhala-berhala sehari. Toh mereka masuk Islam satu kota, gitu kan? Nabi bilang tidak bisa. Pada detik itu Allah utus Jibril membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah, tidak akan ikuti ritual-ritualmu. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan ritual kami. Diulangi lagi. Wala ana abidun ma'abadtum. Saya tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak usah ikut ritual kami. Lakum dinukum waliyadi. Kalian punya agama, kami punya agama. Khusus masalah ibadah ada batasnya. Gitu loh. Itu konsep agama kita. Jadi jangan, oh ini pemahamannya garis keras nih. Masa ucapan selamat jadi nggak boleh. Ini hukum syar'i, ukhti. Ini hukum syar'i, nggak bisa kita main-main dalam masalah seperti ini. Ya tidak boleh, gitu kan? Tapi kalau ada yang hadir di sini tidak puas, dia mau tanya ustadz lain, silakan. Karena ini di majelis kami jelaskan apa yang kami ketahui. Dan saya coba dalam menjelaskan sebuah hukum, saya coba datangkan contoh-contoh rasional supaya bisa ditangkap. Seperti itulah. Jadi sekali lagi toleransi bisa asal bukan tempat atau berhubungan dengan ibadah mereka. Itu poinnya. Kan gitu. Sama juga dengan selamat tahun baru. Selamat tahun baru Masehi. Untuk apa ini gitu. Tapi dimeriahkan gitu kan. Dimeriahkan. Itu petasan segala macam, tidak pernah dalam Islam ada acara seperti itu. Tapi mereka lakukan itu. Merayakan selamat tahun Masehi, tidak ada dalam Islam sama sekali. Kita punya tahun Hijriyah, yang itu. Tahun Hijriyah saja Nabi nggak pernah rayakan. Belum ada riwayat Nabi tahun baru Islam ini, tidak pernah Nabi rayakan itu. Jadi apalagi tahun yang bukan Muslim gitu kan. Ini perlu difahami kalau ini nanti berhubungan dengan masalah perayaan ritual seperti itu. Dan saya mau tanya teman-teman yang masih suka merayakan tahun baru, kalau tidak dirayakan kenapa? Matanya buta, telinganya tuli, kakinya pincang, nggak ada apa-apa. Kan tidak ada apa-apa kan? Ya sudah. Kalau ditanya kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Ini masalah agama. Agama kalian, agama kami gitu. Ya. Ini poin. Di sini juga sempat disinggung masalah ulang tahun, ya. Ini juga tradisi orang non-muslim. Saya ingin jelaskan. Tolong ditangkap rasionalnya. Terutama orang yang masih terbiasa melakukannya. Gini. Kita dalam Islam tidak namanya ulang tahun. Kita ini kalau mau ulang detik. Ya, karena detik kita bisa meninggal karena ulang tahun. Nah, orang-orang non-muslim yang merayakan itu, mereka sengaja membawa kue, taruh lilin, lalu ditiup, dianggap doanya mustajab. Nah, makanya disuruh berdoa, tiup lilin sambil berdoa, diijabah. Itu tradisi orang non-muslim. Kita nggak ada begitu, nggak ada tiup lilin diterima doa. Angkat tangan berdoa, gitu kan. Lalu banyak dengan tiup lilin. Tapi kan Ustaz itu cuma merayakan hari ulang tahun.
Teman-teman sekalian, dengan tujuan apa? Oh, memberikan hadiah. Baik. Boleh nggak berikan hadiah dalam Islam? Boleh. Tapi bukan setahun sekali. Tiap hari. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, karena akan saling mencintai. Suami istri, orang tua sama anak, anak sama. Tiap hari kasih hadiah. Bukan setahun sekali. Kita nggak ada itu sebenarnya. Gitu ya. Ya, masalahnya, mereka tadi kepada tradisi mereka itu. Dan kata Nabi SAW, man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia bisa menyerupai mereka. Jadi lebih baik ini pelan-pelan dikikis, dihilangkan, diganti dengan yang lainnya. Tujuannya kita mau menyenangkan anak, baik senangkan dia tiap hari. Mau kasih hadiah, hadiahkan tiap hari. Saya setiap pulang bawain sesuatu anak saya, nggak ada sesuatu yang jadi masalah di situ. Malah dia gembira gitu kan. Dan alhamdulillah berjalan tanpa ulang tahun pun tidak ada sesuatu yang beban. Coba tanyain, kalau saya tidak rayain ulang tahun kenapa? Tadi matanya buta, hanya tuli, kan tak apa. Nggak ada sesuatu yang berat untuk meninggalkannya. Kalau kita disuruh korbankan mata cungkil satu kah, mungkin berat. Enggak. Jadi coba renungi, karena ini hukum syar'i. Berhubungan dengan masalah ritual-ritual dan kebiasaan orang non-muslim. Ini berbahaya. Di zaman Nabi SAW itu mereka sangat kental. Sampai pernah Nabi SAW dapat ada tradisi orang non-muslim nyisir rambut. Model tertentu Nabi suruh ubah. Sahabat, ubah sisinya. Nggak boleh ikuti mereka. Ada orang Majusi itu penyembah api. Datang kepada Nabi SAW itu, mereka punya tradisi disuruh oleh raja mereka, itu pelihara kumis. Sampai kumisnya tebal. Terus dilingkar-lingkar. Ya. Tapi jenggotnya dipotong sama mereka. Begitu ketemu Nabi SAW, Nabi bilang, siapa yang suruh kalian begini? Sungguh buruk penampilan kalian. Nabi langsung nilai. Dia bilang, ini Tuhan kami yang suruh. Tuhannya mereka Kisra, Raja Persia pada saat itu kan. Kata Nabi SAW, tapi aku disuruh oleh Tuhanku untuk merapikan kumis dan memelihara jenggot. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat menghadap, ya, selisihilah orang-orang Majus, potonglah kumis kalian, peliharalah jenggot kalian. Jadi Nabi SAW ajarkan, disuruh bertolak belakang dengan mereka. Apa yang merupakan tradisi mereka, usahakan dijauhi. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ini disinggung oleh penulis di dalam poin nomor 3 ya.